Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Mariadi dengan NIM 20050754021 dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab ke-23 poin ke-1 yang berjudul GGL induksi dan flux magnetik. Pada gambar di atas adalah contoh dari alat peraga yang dimiliki oleh Faraday untuk membuktikan bahwa medan magnet dapat menciptakan arus. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa ketika saklar ditutup, medan magnet dihasilkan pada kumparan di bagian atas cincin besi dan diteruskan ke kumparan di bagian bawah cincin. Lalu sedangkan galvanometer digunakan untuk mendeteksi arus yang diinduksi pada kumparan di bagian bawah. Diketahui bahwa setiap kali saklar ditutup, galvanometer mendeteksi arus dalam satu arah pada kumparan di bagian bawah. Setiap kali saklar dibuka, galvanometer mendeteksi arus ke arah yang berlawanan. Jika saklar tetap tertutup atau terbuka untuk waktu yang lama, tidak ada arus yang melalui galvanometer. Jadi, menutup dan membuka saklar menginduksi arus. Ini adalah perubahan medan magnet yang menciptakan arus. Lalu pada eksperimen di samping dilakukan dengan induksi GGL dalam koil ketika magnet batang didorong masuk dan keluar. GGL dari tanda yang berlawanan dihasilkan oleh gerakan ke arah yang berlawanan, dan GGL juga dibalik dengan kutub yang terbalik. Hasil yang sama dihasilkan jika kumparan digerakkan menuju magnet. Lalu gerakan relatiflah yang penting. Semakin cepat gerakannya, semakin besar juga EMF atau GGL, dan tidak ada GGL saat magnet diam relatif terhadap kumparan. Pada gambar di atas menunjukkan gerakan magnet relatif terhadap kumparan menghasilkan GGL seperti yang ditunjukkan. GGL yang sama dihasilkan jika kumparan digerakkan relatif terhadap magnet. Semakin besar kecepatannya, semakin besar GGL, dan GGL 0 jika tidak ada gerakan. Lalu pada gambar di sebelah kiri atas ini, metode menginduksi GGL yang digunakan di sebagian besar generator listrik, ditunjukkan pada gambar di samping. Sebuah kumparan diputar dalam medan magnet, menghasilkan GGL arus bolak-balik yang bergantung pada laju rotasi dan faktor lain yang akan dieksplorasi di bagian selanjutnya. Lalu di bawahnya adalah rotasi kumparan dalam medan magnet menghasilkan GGL. Ini adalah konstruksi dasar generator, di mana pekerjaan yang dilakukan untuk memutar kumparan diubah menjadi energi listrik. Jadi, kita melihat bahwa mengubah besar atau arah medan magnet menghasilkan GGL. Lalu, setiap perubahan flux magnet menyebabkan GGL. Proses ini didefinisikan sebagai induksi elektromagnetik. Lalu, dapat disimpulkan dari penjelasan yang tadi bahwa rumus GGL induksi adalah E sama dengan min N delta flux per delta T. Dengan keterangan N sama dengan jumlah lilitan, delta flux sama dengan flux magnetik dengan satuan Weber, delta T adalah perubahan waktu atau selang waktu dengan satuan second, dan E adalah GGL induksi dengan satuan volt. Sedangkan rumus dari flux magnetik adalah flux magnetik B sama dengan B kali A kali cos theta. Flux B sama dengan flux magnetik yang dihasilkan dari medan magnet B dengan satuan Weber. Lalu B sama dengan kuot medan magnet dengan satuan Tesla atau Weber per meter kuadrat. Sedangkan A adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Lalu theta adalah sudut B terhadap garis normal. Lalu lanjut kepada bab 23 poin kedua yang berjudul hukum induksi Faraday dan hukum Lenz. Hukum Faraday menyatakan bahwa jika jumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul GGL atau gaya gerak listrik induksi. Besarnya GGL induksi ini bergantung pada laju perubahan flux magnet dan banyaknya lilitan kumparan. GGL induksi tersebut dapat dihitung secara matematis dengan rumus
GGL sama dengan min N dikali delta flux per delta T. Dengan GGL induksi satuannya volt, N sama dengan jumlah lilitan kumparan, delta flux dan delta T sama dengan laju perubahan flux magnet. Lalu hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi akan muncul pada arah yang sedemikian rupa, sehingga arah induksi menentang perubahan yang dihasilkan. Jadi, arus induksi yang terjadi dalam suatu penghantar menimbulkan medan magnet yang saling bertolak belakang dengan penyebab perubahan medan magnet tersebut. Lalu pengaplikasian induksi elektromagnetik. Yang pertama ada generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip dari kerja generator adalah menghasilkan arus listrik induksi dengan cara memutar kumparan di antara kutub utara dan juga kutub selatan magnet, sehingga akan terjadi perubahan flux magnetik yang menghasilkan arus induksi. Generator terbagi menjadi dua, yaitu generator arus bolak-balik atau AC dan juga generator arus arah atau DC. Pada gambar di sebelah kiri adalah contoh dari generator arus bolak-balik atau AC, sedangkan pada gambar di sebelah kanan adalah contoh generator arus arah atau DC. Lalu yang kedua adalah dinamo atau motor listrik. Dinamo merupakan alat yang bekerja kebalikan dari generator. Dinamo mampu mengubah arus listrik menjadi putaran poros yang mampu menggerakkan berbagai alat. Nama bagian-bagian dinamo sama seperti generator. Begitu pula tipe-tipe dari dinamo. Yang ketiga atau yang terakhir ada transformator listrik atau trafo. Trafo merupakan alat yang mampu mengubah arus listrik dan juga voltasenya. Trafo memiliki dua terminal, yaitu terminal input dan terminal output. Terminal input terdapat pada kumparan primer. Terminal output terdapat pada kumparan sekunder. Tegangan listrik yang akan diubah dihubungkan dengan terminal input, adapun hasil pengubahan tegangan diperoleh pada terminal output. Prinsip kerja transformator adalah jika pada kumparan primer dialiri arus AC, inti besi yang diliputi kumparan akan menjadi magnet atau elektromagnet. Karena arus AC pada elektromagnet selalu terjadi perubahan garis gaya magnet. Perubahan garis gaya tersebut akan bergeser ke kumparan sekunder. Dengan demikian, pada kumparan sekunder juga terjadi perubahan garis gaya magnet. Hal itulah yang menimbulkan GGL induksi pada kumparan sekunder. Adapun arus induksi yang dihasilkan adalah arus AC yang besarnya sesuai dengan jumlah lilitan sekunder. Lalu contoh soal GGL induksi. Sebuah kumparan dengan jumlah 200 lilitan dalam waktu 0,1 detik menimbulkan perubahan flux magnet sebesar 3 kali 10-3 Weber. Berapa GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan tersebut? Dari soal di atas dapat diketahui bahwa N sama dengan 200 lilitan, delta flux sama dengan 3 kali 10-3 Weber, delta T sama dengan 0,1 second. Yang ditanya adalah GGL induksinya. Caranya adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, rumusnya adalah GGL induksi sama dengan N dikali delta flux per delta T. N-nya sama dengan 200 dikali 3 kali 10-3 per 0,1 second. Sehingga menghasilkan jawaban 6 dengan satuan volt. Lalu contoh soal flux magnetik. Sebuah kumparan kawat dengan luas 50 cm2 terletak dalam medan magnet yang induksi magnetiknya 1,4 Tesla. Jika garis normal membentuk sudut 60 derajat terhadap arah induksi magnetik B, tentukan besarnya flux magnetik yang dilingkupi kumparan kawat tersebut. Dari soal di atas dapat diketahui A sama dengan 50 cm2 atau sama dengan 50 kali 10-4 meter kuadrat. Sedangkan B sama dengan 1,4 Tesla, lalu tetanya sama dengan 60 derajat. Untuk menjawab soal yang di atas dapat kita gunakan rumus flux magnetik seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu flux sama dengan B kali A kali cos theta sama dengan 1,4 dikali 50 kali 10-4 dikali cos 60 derajat
Jadi dapat dihasilkan yaitu 3,5 kali 10 minus 3 dengan satuan Weber. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.